Bab 38, ambil kembali semua yang Anda miliki. Salah satu hal terbesar yang diandalkan Ye Tianxin untuk naik ke tempat dia hari ini adalah Amorous Hope ini, senjata kelas surga. The Amorous Hope, seperti tersirat dalam namanya, adalah sebuah lingkaran tetapi dengan ujung yang tajam. Ketika seorang kultivator mengisinya dengan energi, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Kata asmara dalam namanya tidak melambangkan cinta, tapi kebencian. Itu berarti bahwa tidak peduli apapun masalahnya, itu tidak akan pernah melepaskannya. Ye Tianxin memperhatikan ketika Amorous Hope, yang telah menemaninya selama 10 tahun, terjebak oleh segel tangan biksu iblis Luyo yang kuat dan kehilangan kilau. Ledakan. Dia ingin menghentikannya dan mengambil kembali senjatanya. Jika dia kehilangannya, kekuatannya akan sangat berkurang bahkan jika dia berhasil melarikan diri hari ini. Kekuatan teknik gelombang biru meledak keluar dari dirinya, mengalir ke arah Luyo seperti gelombang. Sayangnya, dia menghadapi mantan tuannya, seorang lawan yang tahu teknik gelombang biru lebih baik darinya. Istirahat, gelombang yang lebih kuat darinya meledak keluar dari tubuh Luyo dan bergegas ke arahnya. Jika dibandingkan dengan mereka, gelombang Ye Tianxin sama kecilnya dengan arus kecil. Detik berikutnya, dia tenggelam oleh ombak besar yang menutupi langit. Bam! Salah satu ombak menghantam dadanya. Dia mendengus saat darah mengalir ke tenggorokannya dan dimuntahkan dari mulutnya, lalu dia jatuh dari langit. Pengejaran jiwa. Sosok Luyo berkedip-kedip, dan dia mencapai tanah dalam sekejap mata. Seluruh tubuh Ye Tianxin sangat kesakitan dan pikirannya menjadi kosong. Saat ombak yang lebih kuat menghantamnya, dia tahu dia dikalahkan. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa benda lama masih menggunakan pengejaran jiwa setelah dia dikalahkan. Apakah dia mencoba untuk menunjukkan kehebatannya? Di hadapan Luyo, yang setiap gerakannya merupakan keterampilan tertinggi, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Benda tua ini tidak memberiku harapan. Luyo memusatkan pandangannya pada Ye Tianxin yang jatuh. Pada saat yang sama, dia tetap membuka lebar mata, telinga, dan pikirannya. Dia perlu memastikan apakah ada murid jahat lainnya yang bersembunyi di dekatnya. Avatarnya memberinya persepsi yang kuat, tapi sayangnya dia tidak menemukan satupun dari mereka. Bagaimanapun, dia menganggapnya aneh. Ye Tianxin seharusnya tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu sendirian. Dia perlahan mengangkat tangan dan energi mengalir keluar, mengelilingi tubuh Ye Tianxin dan mengikatnya dengan erat. Segera, dia perlahan mendarat di depannya, didukung dari bawah oleh energi khusus. Ding! Anda telah menangkap seorang murid jahat, murid ke-6 Ye Tianxin. Anda diberi hadiah 1000 poin hadiah. Mata mereka bertemu, hanya ada jarak 2 meter di antara mereka. Mata Ye Tianxin dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia tidak pernah begitu takut sebelumnya, bahkan ketika dia pertama kali tiba di Gunung Golden Chord untuk belajar dari Ji Tiandao. Mereka terlalu dekat satu sama lain. Jantungnya mulai berdetak kencang dan napasnya menjadi cepat dan tertekan. Sementara itu, ekspresi Luyo tetap sama. Perasaan berada di puncaknya membuat hatinya setenang air. Ketika seseorang memiliki kekuatan, dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Ye Tianxin, katanya ringan, tetapi kata-kata itu menghantam hatinya seperti guntur, kamu telah meninggalkan sekte dan mengkhianatiku. Apa yang kamu inginkan, tua? Aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Ye Tianxin gemetar di sekujur tubuhnya, matanya melebar, dan wajahnya, yang sedikit tersipu, menjadi pucat pasi. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia menemukan bahwa penjahat tua di depannya telah mengangkat tangan seolah-olah tidak ada ruang untuk diskusi. Tangan tua itu memegang bola energi yang kuat. Ini melambai ringan, melempar bola ke arahnya, yang melesat langsung ke dantiannya. Dia tercengang ketika dia mendengar dinding dantiannya, yang telah dia tanam selama bertahun-tahun, retak dan pecah seperti kaca. Detik berikutnya, itu meledak seperti balon dan semua energi di dalamnya bocor ke sekitarnya. Ini berarti dia telah menjadi orang biasa sekarang. Dia telah kehilangan semua basis kultivasinya. Untuk seorang kultivator, tidak ada yang lebih kejam di dunia ini selain menghancurkan basis kultivasinya. Untuk menjadi lebih kuat, Ye Tianxin dengan rela bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas tanpa rasa takut. Setelah melalui kesulitan dan banyak usaha, dia akhirnya mencapai status dan prestasinya saat ini. Tapi sekarang, semua itu hilang dengan kehancuran dantiannya.
Dia benar-benar menjadi bisu, sedemikian rupa sehingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya dan bagaimana cara berpikirnya. Setelah beberapa saat lumpuh, rasa sakit yang parah dan menyiksa melanda dirinya, membuatnya menderita. Hanya dalam sekejap mata, dahinya dipenuhi butiran keringat. Ye Tianxin tersenyum sedih dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Pada saat ini, semua ketakutan dalam dirinya lenyap. Ekspresi wajahnya terlihat seperti menangis, tapi di saat yang sama, juga terlihat seperti tertawa. Tua, bunuh aku sekarang. Haha. Luyo memperhatikan bahwa permusuhannya telah melonjak hingga 60%, dan keraguan muncul di benaknya. Meskipun Jitian Dao pemarah, telah melakukan semua hal jahat yang dapat dibayangkan, dan selalu memarahi dan memukuli murid-muridnya, dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat membuat seseorang begitu membencinya. Mengapa Ye Tianxin sangat membenci Jitian Dao? Bagaimanapun, tidak ada artinya mengetahui itu sekarang. Semua yang dilakukan Luyo, dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu terlalu keras kepala. Luyo mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Akibatnya, sidik jari merah muncul di pipi pucatnya. Kamu dipersilakan untuk menyiksa atau membunuhku. Hahaha, Ye Tianxin tertawa nyaring dan menatap tanah. Kasihan kakak keempat dan kakak ketiga. Mereka bisa saja lolos dari bencana. Kenapa? Ini semua salahmu. Kamu telah membunuh mereka. Mulai hari ini, tidak akan ada gunung pengadilan emas di dunia ini. Setelah selesai, dia tertawa lagi. Dia ingin membuat marah Luyo. Tapi, sayang sekali Luyo tetap tanpa ekspresi. Dia melihat sekilas waktu yang tersisa dari kartu bentuk puncak pada panel sistem, dia hanya punya waktu 5 menit lagi. Dia tidak akan datang tepat waktu bahkan jika dia menggunakan Soul Chase. Namun, sistem tidak memberitahu dia apapun tentang murid ketiga dan keempatnya, yang berarti nyawa mereka tidak dalam bahaya. Murid keempatnya tidak bodoh. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya? Luyo hanya mengatakan satu kata, bodoh. Apakah Anda memarahi saya? Ye Tianxin berhenti. Itu bukanlah cara penjahat tua itu dulu memarahinya. Tidak ada yang berani menggertak gunung pengadilan emas selama aku masih hidup. Ye Tianxin menelan saat dia melihat tampilan percaya diri Luyo. Dia teringat kata-kata kakak perempuan kelimanya, guru telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun, dia tidak berharap dia menjadi begitu tak terduga dan tak terduga. Luyo meletakkan satu tangan di bahunya. Sebagai tanggapan, dia berteriak dan menutup matanya karena takut. Aku masih hidup? Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa mereka sedang terbang di langit. Lapisan perisai energi tak terlihat telah membungkus mereka, menghalangi angin kencang. Swos! Ah! Itu adalah kemampuan ilahi masternya yang hebat, pengejaran jiwa. Mengapa? Kenapa benda lama ini bisa terus menggunakan Soul Chase? Apakah dia tidak perlu mengumpulkan energi? Bagaimana dia melakukannya? Itu bukan obat rahasia Primal Fiend atau obat rahasia lainnya. Meskipun dia telah kehilangan semua basis kultivasinya, pengalamannya memberitahunya bahwa tidak ada jejak pengumpulan energi di sekitar Luyo, dan perilakunya sama sekali berbeda dari seseorang yang telah menggunakan obat rahasia peledak. Itu artinya semua energi datang dari dalam dirinya sendiri. Namun, jelas terlihat bahwa dia sudah tua dan tubuhnya tidak dapat lagi mengandung energi tambahan.